Sejak penetapan lokasi IKN yang baru, nama Penajam makin gak asing kan? Kali ini saya bareng keluarga kecil mau ke Penajam, kita motoran aja tapi gak sampai lokasi IKN. Karena sebenarnya dari Balikpapan ke IKN itu cukup jauh. Ada dua cara menuju Penajam dari Balikpapan, bisa lewat darat dan laut. Sayangnya kalau lewat darat terlalu jauh bagi kami, jadi kami putuskan untuk naik kapal feri aja. Nah ini kami lagi menuju Pelabuhan Karyangau. Nah sekarang kami udah sampai dan langsung menuju loket. Untuk pembayaran kami masih menggunakan cash, tapi kabarnya bakalan diterapkan pembayaran non tunai ke depannya. Untuk tarif motor sekitar 29 ribuan dan untuk anak-anak 8 ribuan. Tapi sebenarnya udah ada kenaikan tarif feri per 22 Juni 2002 lalu. Sementara trip kami ini terjadi sebelum kenaikan. Jadi ini trip sebenarnya agak basi gitu ya, baru bisa diupload sekarang. Tapi ya udahlah, yang penting kita nikmatin aja. Dan sekarang kita mau lanjut naik kapal feri Balikpapan Penajam. Oke. Di depan kalau motor. Sekarang saya sudah ada di atas kapal feri Balikpapan Penajam dan saya mau naik ke atas, mau lihat-lihat pemandangan di sekelilingnya. Jadi begini pemandangan kalau masih di Pelabuhan Karyangau Balikpapan. Masih banyak ijo-ijo karena sekelilingnya memang merupakan hutan mangrove. Feri kami baru aja jalan beberapa menit, tapi kemudian berhenti tepat di samping batu bara ini. Karena cukup lama kapal feri ini berhenti, saya mencoba mencari tahu alasannya pada beberapa orang, termasuk satu awak kapal. Hasilnya, tidak terjawab.
Nah, kalau dari jauh udah kelihatan banyak pemukiman dan kapal-kapal, berarti tanda-tanda akhir tujuan akan segera tiba. Berangkat pukul 8:10, tiba pukul 9:15. Sekarang ferry udah berhenti, kami udah di Penajam, waktunya untuk turun. Namanya Kabupaten Penajam Pasir Utara, dengan ibu kota Penajam. Kabupaten Penajam Pasir Utara punya 4 kecamatan besar. Kecamatan Penajam, Babulu, Sepaku, dan Waru. Dulu Penajam pernah menjadi bagian dari Balikpapan dengan nama Kecamatan Balikpapan Seberang. Seringkali kalau ke Penajam, biasanya saya singgah ke tempat teman atau keluarga. Dan karena Penajam ini jadi jalur yang harus dilewati ketika mau ke provinsi sebelah, yakni Kalimantan Selatan, jadi ke Penajamnya untuk alasan-alasan itu aja. Jarang banget bisa kelilingan di Penajam seperti hari ini. Di sepanjang jalan saya ngeliat banyak spot cantik dan menarik untuk disinggahi. Seperti yang ini. Tapi di sini memang ada warung dan penjual es, makanya kami singgah. Karena pas banget cuaca lagi panas. Dari atas sini saya bisa ngeliat bentangan laut biru dan banyaknya pohon kelapa yang berderet. Kata bapak penjual es, apa yang saya lihat itu udah masuk kawasan Babulu Laut. Setelah dengar penjelasan Babulu Laut dari penjual tempat kami singgah, akhirnya kami putuskan untuk ke Babulu Laut. Dan ini perjalanannya. Ntar dulu, sebenarnya ini bukan tujuan utama ke Penajam. Tapi begini ceritanya. Awalnya tujuan kami ke Penajam mau ke sebuah pondok pesantren yang letaknya cukup terpencil. Kami pikir kami bisa melewati jalan yang harus ditempuh. Ternyata kami kesulitan untuk bisa tembus sampai ke tempat tujuan. Mulai dari jalanan berbatu, berlubang, banyak genangan, sampai kurangnya penunjuk arah. Ya kira-kira nampak seperti inilah perjalanan kami.
Karena sangat tidak memungkinkan untuk melanjutkan perjalanan, akhirnya kami mundur. Tapi kalau mundurnya langsung pulang, rasanya kok kurang banget ya perjalanannya. Saya menyempatkan sholat istirahat di tempat ini, kemudian ngobrol dengan anak-anak setempat yang ternyata seru. Setelah itu barulah saya melanjutkan perjalanan terus hingga ke dalam. Akhirnya sampai juga di desa Babulu Laut. Sewaktu di sini perut udah terasa lapar, tapi nggak tahu mau berhenti makan di mana. Akhirnya kami putuskan untuk putar balik ke Penajam tanpa sempat menginjakan kaki di sini. Saya menaiki feri saat senja tiba, setelah menuntaskan beberapa kali istirahat dan mampir ke rumah seorang kawan. Satu hari kalau dibawa jalan-jalan, rasanya singkat sekali.